So the ladies like, big deal, trade shows like, make it this, make it that like, Baik, hadirnya saya di sini ingin menjelaskan materi tentang analisa gaya batang pada rangka baja. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur rangka baja. Struktur rangka baja adalah sistem struktur yang tersusun dari batang-batang yang lurus yang dihubungkan satu sama lain pada titik simpul tertentu. Sambungan simpul umumnya dianggap sebagai sendi, sehingga batang hanya menerima gaya aksial. Sistem ini banyak digunakan pada bangunan dengan bentang yang cukup lebar seperti gudang, aula, gedung olahraga, dan jembatan baja. Baik, lanjut ke syarat kestabilan rangka batang dan karakteristiknya. Yang pertama, syarat stabilan rangka batang pada struktur yang stabil, sudut antara dua batang tidak akan berubah walaupun diberi beban. Hal ini berbeda dengan struktur yang tidak stabil, di mana sudut antara batang bisa berubah dan menyebabkan struktur bergeser atau runtuh. Ketentuan persamaannya antara lain yakni 2S dikurang R dikurang M, yang dimana S adalah jumlah titik simpul dan R jumlah batang diagonal dan M jumlah rangka batang. Oke, lanjut ke nomor 2. Rangka batang memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, semua batang dihubungkan pada titik simpul dengan sambungan sendi. Yang kedua, beban dianggap bekerja pada simpul bukan pada tengah batang. Yang ketiga, setiap batang hanya menerima gaya tarik atau tekan. Dan yang terakhir, struktur tersusun membentuk sistem segitiga agar stabil. Ke jenis-jenis rangka batang, yang dimana jenis-jenis rangka batang ini mempunyai ada 4, yang dimana yang pertama rangka batang Pratt, dan yang kedua rangka batang Howe, dan yang ketiga rangka batang Warman, dan yang terakhir rangka batang K. Yang dimana rangka batang Pratt adalah sistem struktur terus yang dipatenkan pada tahun 1844 oleh Klein dan Thomas Wills Pratt, ditandai dengan batang vertikal yang memikul beban tekan dan batang diagonal yang memikul beban tarik. Struktur ini umumnya digunakan untuk jembatan dan atap, bentuknya segitiga atau U, yang efisien, ekonomis, dan sering diaplikasikan dalam material baja. Oke, lanjut ke nomor 2, rangka batang Howe. Rangka Howe merupakan kebalikan dari Pratt, yang dimana arah batang diagonalnya miring menjauh ke pusat bentang. Jenis struktur rangka batang terus yang dipatenkan oleh William Howe pada tahun 1840 umumnya digunakan untuk kuda-kuda atau atap jembatan. Oke, lanjut ke nomor 3, yang dimana rangka batang Ware. Yang dimana rangka batang Ware memiliki tipe struktur rangka jembatan atau atap yang dipatenkan oleh insinyur Inggris James Ware pada tahun 1848. Rangka Ware memiliki susunan segitiga yang berulang tanpa batang vertikal, atau bisa disebut atau kadang ditambah vertikal tambahan. Rangka ini efisien, ekonomis, dan sering digunakan karena mampu menahan beban aksial, yakni tarik dan tekan, dengan baik.
Oke, lanjut ke yang terakhir, yakni rangka batang K, yang dimana rangka batang K memiliki batang diagonal yang membentuk huruf K pada tiap panel. Biasanya digunakan pada struktur dengan bentang yang lebih besar atau kebutuhan kekakuan tambahan. Oke, lanjut ke gaya batang pada rangka baja. Gaya batang pada rangka baja adalah gaya dalam yang terjadi pada setiap elemen batang akibat adanya baba yang bekerja pada struktur. Pada sistem rangka batang, gaya ini bersifat aksial, artinya bekerja sepanjang sumbu bentang. Secara umum, gaya batang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya tarik dan gaya tekan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana gaya tekan. Gaya tekan terjadi saat batang didorong kedua ujungnya. Batang yang menerima gaya tekan biasanya lebih berisiko dibanding batang tarik, karena selain harus cukup buat menahan tekan, batang juga bisa mengalami tekuk. Ciri-ciri batang tekan: 1. Mengalami tegangan tekan. 2. Berisiko mengalami tekuk. 3. Perlu diperhatikan rasio kelangsungannya. Baik, lanjut di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang prinsip dasar analisa gaya batang. Analisa gaya batang pada rangka batang dilakukan untuk mengetahui besaran dan jenis gaya yang bekerja pada setiap batang. Prinsip dasarnya sebenarnya sederhana, yaitu menggunakan aturan keseimbangan. Analisa gaya batang pada rangka batang dilakukan untuk mengetahui besar dan jenis gaya yang bekerja pada setiap batang. Prinsip dasarnya sebenarnya sederhana, yaitu menggunakan keseimbangan gaya. Baik, lanjut ke metode analisa gaya batang yang dimana menggunakan metode titik bahul, mode of Jones. Metode titik bahul dilakukan dengan cara menganalisis keseimbangan gaya pada setiap simpul secara terpisah. Langkah umumnya metode ini adalah: yang pertama, menentukan reaksi tumpuan terlebih dahulu. Yang kedua, memilih simpul yang memiliki maksimal dua gaya batang yang tidak diketahui. Yang ketiga, menyusun persamaan keseimbangan gaya horizontal dan vertikal. Dan yang keempat, melanjutkan ke simpul berikutnya. Sigma VF sama dengan 0 min 200 plus batang 1 sin A plus batang 2 sin A min batang 10 sin A sama dengan 0. Min 200 plus 697,517 sin dalam kurung 34,992 plus batang 2 sin dalam kurung 34,994 min batang 10 sin dalam kurung 34,992 sama dengan 0. Min 200 plus 400 plus 0,573 batang 2 min 0,573 batang 10 sama dengan 0. 0,573 min 0,573 batang 10 sama dengan min 200 persamaan 2. Nah, di sini kita dapat dua persamaan dengan dua variabel yang belum diketahui, yaitu batang 2 dan batang 10. Persamaan ini bisa diselesaikan dengan beberapa metode seperti metode substitusi, metode eliminasi, dan metode matriks.
terdapat dua persamaan dengan dua variabel, dan bila kita hitung akan mendapatkan S2 sama dengan min 523,138 kg. Karena batang 2 bertanda negatif, maka arah gaya dibalik sehingga batang 2 merupakan batang tekan. Selanjutnya batang 10 sama dengan min 174,379 kg. Nah, dan karena batang 10 juga bertanda negatif, maka arah gaya dibalik sehingga batang 10 merupakan batang tekan. Langkah selanjutnya menghitung gaya batang pada titik G. Pada titik G terdapat dua batang yang belum diketahui, yaitu batang 3 dan batang 11. Pada perhitungan sebelumnya sudah diketahui bahwa batang 2 merupakan batang tekan terhadap titik F. Demikian juga terhadap titik G, batang merupakan batang tekan. Besarnya sama tetapi berlawanan arah sehingga nilai resultannya sama dengan 0. Masuk pada gambar soal. Ada P1 dengan nilai 300 kg, arahnya ke bawah. Kemudian ada batang 2 sebagai batang tekan. Sedangkan untuk batang 11 dan batang 3 belum diketahui, sehingga akan diasumsikan sebagai batang tarik. Mulai dengan menguraikan batang 2 dan batang 3 karena membentuk sudut dan akan diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sigma HF sama dengan 0. Batang 2 cos A plus batang 3 cos A sama dengan 0. 523,138 cos dalam kurung 34,992 plus batang 3 cos dalam kurung 34,992 sama dengan 0. 428,571 plus 0,819 batang 3 sama dengan 0. 0,819 batang 3 sama dengan min 428,571 batang 3 sama dengan min 523,138 jika dihitung. Karena S3 bertanda negatif, maka arah gaya akan dibalik sehingga batang 3 merupakan batang tekan. Selanjutnya sigma VF sama dengan 0 min 300 plus S plus batang 2 sin A min batang 11 plus batang 3 sin A sama dengan 0. Min 300 plus 523,138 sin dalam kurung 34,994 min batang 11 plus 523,138 sin dalam kurung 34,994 sama dengan 0. Min 300 plus 300 min batang 11 plus 300 sama dengan 0. 300 min batang 11 sama dengan 0. Batang 11 S11 sama dengan 300. Karena nilai batang 11 bertanda positif, maka arah gaya asumsi semula sudah benar sehingga batang 11 merupakan batang tarik. Nah, karena bentuk geometri struktur atau bentuk pada gambar soal dan pembebanan nilainya sama, maka
besar dari 1. Batang 1 sama dengan batang 4. Batang 2 besarnya sama dengan batang 3. 3 batang 5 sama dengan batang 8. 4 batang 6 sama dengan batang 7. Batang 10 sama dengan batang 12. Nah, di sini sudah direkap. No batang 1 sama dengan 4. No 2 sama dengan 3, 5 sama dengan 8, 6 sama dengan 7, 9 sama dengan 13, 10 sama dengan 12, 11. Ada 11. Juga dengan gaya batang, dengan nilai gaya batang sama, keterangannya juga sama. Nah, sekian contoh soal analisis gaya batang rangka baja. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari PT hari ini adalah berdasarkan materi di atas dapat disimpulkan bahwa struktur rangka batang baja merupakan sistem yang tersusun dari batang-batang lurus yang dihubungkan pada titik simpul dan membentuk pola segitiga agar stabil. Pada sistem ini, beban bekerja di simpul hingga setiap batang hanya menerima gaya aksial berupa tarik atau tekan. Analisis gaya batang dilakukan menggunakan prinsip keseimbangan gaya melalui metode titik simpul dan titik potong. Dari hasil analisis dapat diketahui berdasarkan dalam membentuk dimensi dan profil baja. Oleh karena itu, analisis gaya batang sangat penting untuk menjamin keamanan dan efisien struktur dan jenis gaya yang setiap batang yang kemudian menjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah, akhir tadi.